Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa'din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wasobihi ajma'in a'ma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai ilmu bayan. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Rintis Inggriasti, NPM 175030059. Lalu ada Amelia Rizky Aprilianti, NPM 185030075. Lalu ada Susan Septi Nurholisoh, NPM 175030085. Dan yang terakhir ada Dinda Angelika dengan NPM 175030098. Langsung saja ke materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Susan Septi Nurholisoh, NPM 1750385, Ana min Padalarang. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tasbih. Tasbih menurut Ar-Rumani merupakan kesepakatan bahwa salah satu dari dua hal itu saling menduduki satu sama lain, baik dalam hal indrawi maupun fikir menurut Abu Jahrah. Adapun Al-Khatib Al-Qazwaini menyatakan bahwa tasbih merupakan tanda adanya persekutuan makna sesuatu. Amin 2008. Jadi, tasbih itu merupakan penyerupaan sesuatu dengan sesuatu lain karena adanya persamaan sifat atau beberapa sifat dengan menggunakan penanda perbandingan baik secara tersurat maupun secara tersirat. Jadi jika dalam bahasa Indonesia tasbih itu adalah perumpamaan. Tasbih memiliki 4 unsur pokok, yaitu musyabbah, hal yang diserupakan, musyabbah bih, sesuatu yang diserupai, ada tasbih, penanda perbandingan yang berupa huruf atau kata yang menyatakan penyerupaan. Dan yang terakhir ada wajah syibeh atau motif perbandingan atau sifat yang ada pada musyabah dan musyabah bih. Yang pertama itu ada tasbih ditinjau dari musabah dan musabah bih. Tasbih ditinjau dari segi musyabah dan musyabah bih dibagi menjadi 5. Yaitu yang pertama ada tasbih balik dan tasbih ghairul balik. Nah, tasbih balik ini adalah tasbih yang hanya menyebutkan musabah dan musyabah bih saja. Keindahan tasbih ini berada pada derajat keberterimaannya. Al-Hashimi 2000 halaman 235. Dengan implisitnya, motif perbandingan akan justru menambah kesan yang mendalam pada jiwa. Tasbih balik ini sepadan dengan pengertian metafora dalam makna sempit. Yang kedua itu ada tasbih ghairul balik, atau tasbih yang tidak hanya menyebutkan tenor dari facial, tetapi juga menyebutkan unsur penanda dan motif sekaligus salah satu dari penanda atau motifnya saja. Yang kedua itu ada tasbih maklub dan tasbih ghair maklub. Nah, kata maklub di sini yaitu artinya terbalik. Jadi posisi musabahnya itu menduduki musabah bih dan sebaliknya. Tasbih musabih maklub adalah tasbih yang dibalik atau perbandingannya terbalik, yaitu seharusnya musabah ditempatkan sebagai musabah bih dan yang seharusnya musabah bih ditempatkan sebagai musabah. Tasbih maklub ini dimaksud untuk mengungkapkan bahwa motif atau wajah sibehnya lebih kuat dengan musabah tenor. Contoh tasbih maklub yaitu ka'anna nasima firokotihi ahlakuhu. Artinya, bagaikan angin sepoi-sepoi semilir ahlaknya pada kehalusannya. Sebelum dijadikan tasbih maklub, susunan kalimatnya itu berbunyi ahlakuhu kana simi firokotihi. Artinya, ahlaknya bagaikan angin sepoi-sepoi pada kehalusannya.
Yang kedua itu ada tasbih gair maklub, yaitu tasbih yang sudah sesuai dengan tempat dan kedudukannya masing-masing tanpa dibalik formatnya. Contohnya, huwa ma bahro fil jad, artinya dia laksanakan lautan dalam kedermawanannya. Yang ketiga itu ada tasbih dimni dan tasbih goirul dimni. Tasbih dimni adalah penyerupaan secara implisit, yaitu tasbih yang musabah dan musabah bihnya tersamar. Jika ditampilkan dalam bentuk tasbih yang biasa dikenal tetapi tampil dalam bentuk gambaran khusus. Gambaran khusus itu diketahui sebagai tasbih melalui struktur kalimatnya. Dalam tasbih dimni, musyabah bihnya merupakan penjelasan atau alasan terhadap mungkin dan tidaknya sesuatu terjadi pada musyabah. Musyabah dan musyabah bihnya menunjukkan hubungan yang argumentatif. Sedangkan tasbih goirul dimni adalah tasbih yang susunannya sebagai mana yang biasa dikenal, yaitu berupa penyerupaan yang eksplisit. Yang keempat itu ada tasbih mufrad, murakkab, dan muta'addid. Tasbih mufrad yaitu tasbih yang memiliki musabah atau tenor tunggal dan musabah bih atau vehikel tunggal. Sedangkan tasbih murakkab adalah tasbih yang memiliki unsur musabah dan musabah bih berbilang atau salah satu dari dua unsur itu berbilang. Yang terakhir, tasbih muta'addid yaitu tasbih yang tenor atau vehikelnya atau salah satu dari keduanya berbilang. Yang kelima, tasbih hisi dan akli. Hisi yaitu musabah dan musabah bihnya dapat ditemukan dengan salah satu panca indera lahir atau bisa diketahui materinya saja. Akli atau tasbih yang musabah atau musabah bihnya dapat diketahui dengan akal. Yang kedua itu ada tasbih ditinjau dari segi penanda perbandingan atau adat tasbih. Tasbih ditinjau dari segi adat tasbih dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tasbih mursal, yang kedua itu ada tasbih muakkad. Tasbih mursal yaitu tasbih yang menyebutkan penanda perbandingannya secara eksplisit dalam kalimat. Sedangkan tasbih muakkad yaitu tasbih yang tidak menyebutkan penanda perbandingannya secara eksplisit dalam kalimat. Yang ketiga itu ada tasbih ditinjau dari segi motif perbandingan atau wajah sibeh. Dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tasbih mufassal, yaitu tasbih yang menyebutkan motif perbandingan secara eksplisit dalam kalimat. Yang kedua itu ada tasbih mujmal, yaitu tasbih yang tidak menyebutkan motif perbandingan secara eksplisit dalam kalimat. Yang ketiga itu ada tasbih tamsil, yaitu ungkapan perbandingan yang motifnya berupa gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal atau dikemukakan secara lebih rinci dan meluas. Yang terakhir itu ada tasbih goiru tamsil, yaitu tasbih yang motifnya tidak ditemukan. Tasbih yang motifnya tidak dikemukakan secara terperinci, namun hanya disebutkan langsung, baik sekali saja atau lebih. Yang terakhir itu ada tasbih ditinjau dari segi adat tasbih dan wajah sibeh. Tasbih ditinjau dari adat tasbih dan wajah sibeh dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada tasbih mursal mufassal, yaitu tasbih yang menyebutkan seluruh unsur perbandingan. Nah, pengertian ini dapat disepadankan dengan gaya bahasa simile tertutup. Yang kedua itu ada tasbih mursal mujmal,
yaitu tasbih yang menyebutkan penanda perbandingan dan tidak menyebutkan motif perbandingan. Pengertian ini sepadan dengan istilah simile terbuka dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga itu ada tasbih muakkad mufassal, yaitu tasbih yang tidak menyebutkan penanda perbandingan tetapi menyebutkan motifnya. Yang terakhir itu ada tasbih muakkad muzmal, yaitu tasbih yang tidak menyebutkan penanda perbandingan dan motifnya sekaligus. Jadi, hanya menyebutkan tenor atau vehicle saja. Istilah ini biasanya disebut pula tasbih balik, dan dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan metafora dalam makna sempit. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Amelia Rizky Aprilianti min Bandung. Saya akan menjelaskan materi mengenai maksud dan tujuan tasbih. Yang pertama, maksud dan tujuan tasbih yaitu menjelaskan kemungkinan terjadinya sesuatu hal pada musyabah, yakni hal yang disandarkan. Nah, ketika sesuatu yang aneh disandarkan pada musyabah dan keanehan itu tidak lenyap sebelum dijelaskan keanehan serupa dalam kasus lain. Contoh, fa'ing tafakil anama wa anta minhum fa'innal miska ba'du damul guzali. Artinya, jika kamu melebihi manusia yang lain, sedangkan kamu termasuk dari mereka, maka sesungguhnya minyak misik itu sebagian dari darah kijang. Yang kedua yaitu menjelaskan keadaan musyabah, yakni bila musyabah tidak dikenal sifatnya sebelum dijelaskan melalui tasbih yang menjelaskannya. Jadi, tasbih memberikan pengertian yang sama dengan kata sifat, yaitu untuk menjelaskan suatu keadaan. Contohnya terdapat dalam perkataan An-Nabigoh Az-Zubyani, yaitu ka'annaka syamsu wal mulku kawakib idza tola'at lam yabdu minhunna kaukab. Artinya, seakan-akan engkau adalah matahari, sedangkan raja-raja yang lain adalah bintang-bintang. Jika matahari terbit, maka tak ada satupun bintang yang muncul. Nah, klausa jika matahari terbit, maka tak akan ada satu bintang pun yang muncul itu menjelaskan sifat dari musyabah. Maksud dan tujuan tasbih yang ketiga yaitu untuk menjelaskan kadar keadaan musyabah, yakni bila musyabah itu sudah diketahui keadaannya secara global atau secara umum, dan tasbih ini ada untuk menjelaskan rincian keadaan itu. Contohnya dalam perkataan fiha isnatani warba'una hulubi sudan kahafiyatil gurobil asham. Artinya, dalam kafilah itu terdapat 42 onta menyusui yang berbulu hitam bagaikan sayap burung gagak yang hitam berkilau. Jadi, tidak hanya sekedar menjelaskan suatu keadaan, tapi juga menjelaskan keadaan itu secara rinci. Contoh lainnya yaitu dalam menyifati seekor singa, Al-Mutanabi juga berkata, maqubilat ainahu ila dhunnata tahta duja narol fariki hulul. Artinya, kedua mata singa itu bila dalam keadaan gelap tidak dapat ditangkap oleh mata kita kecuali disangka sebagai api sekelompok orang yang mendiami daerah. Yang keempat yaitu untuk menegaskan keadaan musyabah, yakni bila sesuatu yang disandarkan pada musyabah ini membutuhkan penegasan dan penjelasan disertai dengan contoh. Misalnya terdapat dalam perkataan innal quluba idza tanafara wudduha misluz zujajati kasruha la yujbar. Artinya, sesungguhnya tatkala hati sudah hancur rasa kasih sayangnya,
maka hati itu laksana kaca yang pecahnya atau kehancurannya tak dapat ditambal. Dalam kalimat tersebut, pemberian contohnya terdapat pada klausa laksana kaca dan penegasannya terdapat pada klausa yang pecahnya atau kehancurannya tak dapat ditambal. Yang kelima yaitu untuk memperindah musyabah. Contohnya, saudau wadihatul jabin kamuk latil dobiyil gorir. Artinya, wanita berkulit hitam berdahi lebar itu bagaikan kelopak mata kijang yang mengerjap-ngerjapkan matanya. Maksud dan tujuan tasbih yang terakhir yaitu untuk memperburuk musyabah. Contohnya terdapat pada perkataan wa idza asyara muhaddisan faka'annahu kirdun yuqahqih au ajujun talqim. Artinya, apabila ia berisyarat sambil berbicara, maka seakan-akan ia adalah seekor kera yang tertawa terbahak-bahak atau seorang nenek-nenek yang marah-marah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rintis Inggriasti, Ana min Bandung. Selanjutnya ada hakikat dan majas. Hakikat adalah lafaz yang menunjukkan makna asli, sedangkan majas adalah lafaz yang tidak menunjukkan makna asli. Dalam majas ada yang dinamakan majas lugawi. Majas secara harfiah artinya boleh, sementara lugawi artinya bersifat bahasa atau dalam bahasa. Dengan demikian, majas lugawi artinya suatu kebolehan menggunakan suatu kata sebagai bahasa bukan pada tempatnya, atau suatu makna yang dipahami dengan makna lain karena unsur bahasa tersebut. Contohnya ada nyiur melambai-lambai, matahari tersenyum, bulan menangis, kejahatan mengintai, dan alam bersedih. Majas lugawi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada majas mursal, yaitu kata yang dipakai bukan pada makna yang seharusnya, karena ada alaqoh yang bukan saling menyerupai, disertai qarinah yang mencegah untuk menggunakan makna yang seharusnya. Dan ada juga istiarah, yaitu lafaz yang dipakai bukan pada tempatnya, sebab ada alaqoh persamaan antara keduanya. Nah, jadi alaqoh itu penghubung antara makna majas dan makna hakiki. Lalu ada juga majas akil. Majas akil atau disebut juga isnad majazi adalah menyandarkan perbuatan, aktivitas, atau yang semakna kepada sesuatu yang bukan aslinya karena adanya alaqoh serta qarinah, susunan kalimat yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafaz tersebut. Lalu ada contoh penyandaran isim mabni maf'ul ke fa'ilnya. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijabam masturo. Artinya, dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Nah, pada ayat ini disebutkan bahwa kegiatan mengadakan suatu dinding yang tidak terlihat disandarkan pada kami. Subjek kami di sini adalah bukan pelaku sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dinda, Ana min Cimahi. Saya akan melanjutkan materi mengenai majas akli. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyandaran isim mabni fa'il ke maf'ulnya. Contohnya itu ada di surat Maryam ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Jannati adnil lati wa'ada rahmanu ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Artinya yaitu surga Aden
yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu tidak nampak. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Nah, maksudnya itu adalah adanya karinah atau sebab yang menghalangi tidak dipahaminya makna aslinya. Selanjutnya ada tentang kinayah. Kinayah adalah suatu yang menerangkan perkataan lain atau mengatakan dengan kiasan atau sindiran. Nah, kinayah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kinayah ansifah. Nah, kinayah ansifah ini adalah kinayah yang berupa sifat yang menetap pada mausuf. Nah, kinayah ansifah ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kinayah qoribah. Kinayah qoribah ini adalah perpindahan makna mukana anhu kepada mukana bih tanpa melalui perantara. Dan ada kinayah baidah. Nah, kinayah ini yang perpindahan maknanya melalui perantara. Perantara di sini tidaklah seperti adat dan tasbih, melainkan sebab atau peristiwa tertentu yang menghubungkan kedua makna tersebut. Ada kinayah yang kedua, ada kinayah an mausuf. Nah, kinayah an mausuf ini adalah kinayah yang mukana anhunya berupa mausuf atau sesuatu yang disifati. Nah, yang ketiga adalah kinayah an nisbah. Kinayah an nisbah ini adalah kinayah yang disebutkan sifatnya namun tidak disandarkan kepada zat atau orang yang memiliki sifat tersebut, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan erat atau merupakan kemestian dari zat tersebut. Kemudian ada dilihat dari segi perantaranya, kinayah ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada tarid. Tarid ini yaitu perkataan untuk menunjukkan suatu makna yang tidak disebutkan atau tidak tentu maksudnya. Salah baca. Nah, dilihat dari segi perantaranya, kinayah dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kinayah tarid. Nah, kinayah tarid ini adalah perkataan untuk menunjukkan suatu makna yang tidak disebutkan atau tidak terang maksudnya. Kemudian ada talwih. Talwih ini kinayah yang diantara mukanabih dan mukana anhu terdapat media atau perantaranya banyak. Kemudian ada roms. Roms ini adalah kinayah yang diantara mukanabih dan mukana anhunya terdapat sedikit media atau perantaranya. Kemudian ada imak atau isyarah. Nah, imak atau isyarah ini adalah kinayah yang diantara mukanabih dan mukana anhunya tidak banyak terdapat media atau perantara dan tidak samar. Lalu ada materi yang terakhir, itu ada tujuan kinayah. Tujuan kinayah yang pertama menjelaskan. Nah, maksudnya menjelaskan ini adalah menjelaskan sesuatu yang kurang jelas maksudnya. Kemudian ada meringkas kalimat. Nah, meringkas kalimat ini untuk menyingkat kalimat yang panjang. Kemudian ada menghindari ungkapan yang dianggap jelek atau buruk, yakni untuk menghindari kata yang dianggap jelek untuk diucapkan. Kemudian memelihara kesopanan. Nah, maksudnya memelihara kesopanan ini adalah untuk menghindari kata-kata tabu atau kata-kata yang malu untuk diucapkan. Yang terakhir adalah untuk menyembunyikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.